Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru, rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, saat ini kami akan melakukan renungan harian beracara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Kami perlu Kau Yesus, kami butuh Kau Yesus. Beracaralah dalam renungan harian ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Amin ya. Hari ini kita akan membaca di Kisah Para Rasul. 2 perikop kita akan baca. Judulnya Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini setelah kejadiannya setelah Tuhan Yesus ini ya secara 40 hari berturut-turut, dikatakan di sini menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau kita renungkan ya, selama 40 hari dikatakan oleh ini ya, ditulis oleh Lukas, di mana Lukas menulis kepada Theophilus, yang kemarin kita sempat baca beberapa ini ya, beberapa ayat ya kita bahas, dan ini kita baca keseluruhan bagaimana peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Kita bayangkan 500 orang ditemui Tuhan selama 40 hari. Jadi selama sehari itu Tuhan menemui banyak orang.
selama roh Tuhan benar-benar menemui banyak orang. 500 orangan di temui Tuhan Yesus selama 40 hari berturut-turut. Luar biasa ya Tuhan, benar-benar membuktikan Roh Kudus itu benar-benar bisa secara bersamaan di waktu yang sama menemui siapa saja. Dan kita percaya ya, seperti nanti besok kita akan bahas bagaimana Tuhan Yesus belum mengizinkan ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan kita ini ya ditulis di Lukas, pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Kan kemarin kita juga baca bagaimana Tuhan Yesus tidak mengizinkan murid-murid Tuhan Yesus pergi meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus hinggap di atas mereka. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus itu yang akan akan bertindak. Jadi akan berbicara bagi mereka. Mereka akan mendapatkan hikmat seperti yang kita baca kemarin. Mereka benar-benar tidak boleh diizinkan meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus hinggap di atas mereka. Sehingga mereka bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Ini ya. Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka bertanya ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, dan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun di atas kita, kita akan punya kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi tuh mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tapi Tuhan sendiri berkata, Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tuhan Yesus yang menetapkan semua kehendaknya. Tuhan Yesus yang menetapkan apa yang dikehendaki Tuhan ya. Saat manusia berbuat sesuatu, Tuhan menolong, Tuhan berbuat. Saat karena Tuhan tahu kan manusia adalah debu yang membutuhkan pertolongan. Nah, tetapi ini yang pasti ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau kita percaya, kita beriman, Roh Kudus turun di atas kita. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan puji Tuhan, oleh kata-kata penguatan ini dan seperti yang Tuhan lakukan 40 hari berturut-turut, menemui banyak orang, 500-an orang ditemui Tuhan. Mereka dikuatkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus turun di atas mereka karena mereka benar-benar beriman. Mereka benar-benar percaya. Karena apa? Karena sudah 40 hari berturut-turut dikuatkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Mereka benar-benar melihat Tuhan Yesus seperti di film-film ya. Tuhan Yesus datang, langsung datang, pergi langsung menghilang, seperti itu. Jadi mereka benar-benar dikuatkan. Dan yang lebih menguatkan lagi, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka benar-benar iman mereka dikuatkan, sehingga semua menerima Roh Kudus. Mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus turun di atas mereka, hinggap di atas mereka. Dan ketika mereka menatap Tuhan Yesus naik ya, dan kemudian berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini yang dikatakan malaikat tersebut, 2 orang malaikat yang
melihat ini ya, murid Tuhan Yesus menatap ke langit, bagaimana Tuhan Yesus naik, dan mereka dikuatkan juga bahwa kamu akan melihat Tuhan Yesus turun seperti kamu melihat Tuhan Yesus naik, caranya sama. Dan ini yang menguatkan mereka. Mereka benar-benar dikuatkan. Besok kita akan membaca lagi ya, bagaimana setelah peristiwa ini mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Peristiwa apa aja yang mereka alami dan bagaimana mereka memberitakan Injil ya setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Amin ya. Kiranya ini benar-benar menguatkan kita, benar-benar memberikan kita peneguhan, hati kita diteguhkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, benar-benar nyata. Mereka benar-benar melihat Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Bagaimana mereka benar-benar mendapatkan kasih karunia itu ya, sesuatu yang dinanti-nantikan oleh para nabi, para raja-raja zaman dahulu. Bagaimana Daud, bagaimana Abraham sudah mendapatkan nubuatan, Nabi Yeremia, Musa, benar-benar sudah dijanjikan, sudah mendengar banyak nubuatan. Dan para murid Tuhan Yesus ini, mereka benar-benar dapat kasih karunia. Mereka setiap hari mengobrol dengan Tuhan Yesus. Mereka dengan segala pengajaran Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat Tuhan Yesus, dan pastinya mereka juga mengalami mujizat Tuhan Yesus sendiri. Karena dikatakan bahwa kalau semua kisah Tuhan Yesus diceritakan, kemungkinan akan ini ya, menutupi muka bumi. Bagaimana banyak peristiwa yang mereka alami, dan mereka pasti mengalami mujizat Tuhan juga. Dan ini ketika Tuhan Yesus naik ke surga, benar-benar klimaks ya. Bagaimana kita bayangkan hati mereka tuh benar-benar sukacita, benar-benar diyakinkan bahwa ini adalah Tuhan. Sehingga apa? Roh Kudus turun atas mereka. Iman mereka benar-benar bergejolak, meletup-letup. Amin ya. Besok-besok lagi kita akan baca bagaimana kisah mereka setelah mendapatkan Roh Kudus. Amin ya. Puji Tuhan, inilah Tuhan kita yang benar-benar luar biasa, yang bangkit menguatkan murid-muridnya 40 hari berturut-turut, menemui banyak orang selama 40 hari. Pastinya Tuhan Yesus rohnya bekerja ya, menemui satu kali menemui orang satu hari, pasti Tuhan Yesus bekerja di banyak orang. Amin. Itulah Roh Kudus yang kita percaya. Roh Kudus itu benar-benar pribadi Tuhan Yesus yang hinggap di atas semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita imani itu, dimana kita renungkan ya 40 hari 500-an orang. Kita percaya lebih ya. Satu hari Tuhan Yesus menemui beberapa orang, luar biasa. Kiranya renungan yang kita baca ini benar-benar menguatkan kita. Ini ada Tuhan yang nyata, yang saya alami sendiri. Bagaimana 16 tahun yang lalu Tuhan Yesus benar-benar berbicara kepada saya, menguatkan saya. Tuhan Yesus juga menguatkan saya bahwa banyak hal yang akan terjadi. Bagaimana keluarga saya akan menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Tapi kita sebagai manusia kan mendoakannya. Dikatakan juga bahwa saya akan seperti Yusuf, dijual oleh keluarga saya. Peribahasanya seperti itu ya. Tapi kehendak Tuhan harus terjadi. Nubuatan Tuhan ini harus terjadi, karena ini kehendak Tuhan yang harus terjadi. Ini benar-benar menguatkan saya juga. Seperti, walaupun bukan seperti mereka yang bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tapi nubuatan Tuhan Yesus ini menguatkan saya apapun yang terjadi. Ini memang Tuhan sudah izinkan, karena Tuhan sudah menguatkan. Ini loh yang akan kamu alami. Ini benar-benar menguatkan saya. Dan sebagai manusia kita hanya mau nggak dipakai Tuhan. Karena apa? Karena saat meninggal nanti kita ketemunya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana kita akan ke surga? Karena kehendak Tuhan saja tidak kita lakukan. Ini benar-benar menguatkan saya. Ya, kiranya ini ya, peristiwa Tuhan Yesus ini benar-benar menguatkan kita ya. Mari kita renung-renungkan, mari kita resapi setiap perkataan ini, dan kita bercermin apa yang selama hidup kita ini ya, selama hidup kita ini apa yang
sudah kita lakukan? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Petrus, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah segala orang-orang yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita untuk mendapatkan kebaikan Tuhan melalui kita, apapun yang kita bisa. Itu yang Tuhan mau. Gembalakanlah domba-domba. Amin ya, kiranya ini menguatkan kita. Kita akan nyanyi lagu yang kedua. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus untuk penguatan-Mu hari ini. Kau telah mati, bangkit, naik ke surga Tuhan, seperti yang disaksikan para murid-Mu Tuhan, sehingga menguatkan mereka untuk memberitakan Injil, sehingga Injil tersebut Tuhan sampai kepada kami Tuhan, dan kami imani, dan kami pergi ke gereja Tuhan seperti yang Kau mau Tuhan. Dan akhirnya Kau berbicara kepada saya, kepada kami, kepada banyak orang di muka bumi ini sampai hari ini. Terima kasih Yesus untuk penguatan-Mu. Dan kiranya setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan benar-benar menjadi benih yang baik bagi kami Tuhan, menjadi benih yang baik Tuhan, untuk ditanam di hati kami, yang telah Kau jadikan tanah yang baik, yang dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kiranya setiap pekerjaan yang kami jalani Tuhan selalu Kau buat untuk kemuliaan-Mu Yesus, untuk Kau buat berhasil, untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu. Dan setiap proyek-proyek yang ada di tangan kami Kau berkati Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kami, keluarga kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap hal-hal yang kami lakukan biarlah memuliakan nama-Mu. Setiap hal yang kami lakukan biarlah dapat menjadi pelita dan garam Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Dan biarlah yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Yesus, yang kekurangan Tuhan Kau berikan berkat-berkat daripada-Mu, yang mempunyai masalah Kau berikan jalan keluar yang berbeda daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari ini sampai kesudahannya nanti hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.